perjalanan saya menuju lokasi transmigrasi yang ada di Kecamatan Subah. Jadi saya melewati perkebunan sawit di sini yang udah tinggi-tinggi kebunnya. Wow, besar-besar loh Bu. Nggak berat nih. Berat sih. Karo wonge, sawite. Iya. Kalau ini dari Purworejo nih. Oh, ibunya dari Purworejo. Ikut transmigrasi nggak dulunya? Ya ikut. Ikut. Ayah. Pengikut. Oh, pengikut orang tua. Pengikut, Wayuh. Iki sing 30-an ya dia? Sekitar 30. 20 atau 25. Enak lihatnya hasil kayak gini ya Pak ya. Ada Pak itu yang saya pernah satu janjang itu saya nimbang itu 85. Wow. Hasil yang ini sekarang bukan lagi PT Pak, yang Bukan. Yang ngelola atau yang jualnya bukan PT. Bukan. Oh berarti Bapak langsung sekarang yang jual. Iya. Ini nanti jualnya kemana? Ya ke PT pabrik. Ke pabrik. Iya. Tapi timbang di sini. Timbang sini. Terus duitnya kita ngambil? Duitnya ya besok tiap bulan itu ngambil dari PT itu. Oh. Jadi PT transfer ke bank. Bank langsung ke KUD. KUD nanti kita bisa ngambil dari KUD. Kelompok oh jadi kelompok tani. Jadi kita hasil ini nggak bisa dijual sama orang-orang sembarangan. Tidak bisa aturan. Tapi kalau biasa orang anu kan saya perlu sekali ini saya mau panen pas jadwalnya ini kan udah dijadwal tiap tanggal sekian gitu. Tapi udah bebas kan ibaratnya Bapak ya, mau bebas, jual kemana aja? Jual mana-mana bebas. Tidak masalah. Aturan ada apa itu kelompok, Pak? Pak. Oh. Pengurus kelompok itu. Jadi kalau mau manen misalnya mau manen sendiri itu izin pengurus kelompok. Dikasih izin enggak itu karena di portal juga gitu. Gitu. Kalau nggak dikasih izin ya enggak. Apa boleh baut? Apa dikasih pinjaman duit apa gimana? Kalau perlunya berapa sih? Kalau perlu sekian, kalau dipinjamin dari pengurus kelompok gimana? Nggak usah manen. Ya bisa, misalnya gitu. Berarti ada solusi lah gamane. Ada solusi. Jadi kalau izin sama pengurus kelompok kan itu modelnya. Gitu. Ini teman-teman, kita sekarang berada di lokasi perkebunan pir sawit. Ini sama Pak Sinten Pak? Pak Sukardi. Pak Sukardi ini transmigran asal Solo. Ini hasil jenengan nih Pak? Iya. Oh, kalau di sini berarti ini hasil tanamannya itu bukan kita yang nanam ya Pak ya? Iya bukan. Dari perusahaan PT. Iya. Oh makanya jenis hasilnya bagus-bagus gitu ya. Lalu ini nama jenisnya Bapak tahu enggak? Maksudnya ya. jenis opo marihat, opo ngono ke? Enggak tahu Bapak. Marihat bukan ini. Bukan. Ini besar-besar gini, ini satu ini sampai berapa Pak ya? Kalau cuma segini ini cuma paling 30. Wah, 30. Tapi biasanya yang besar tuh, nah ini besar-besar nih. Oh iya ini. Ini besar sekali. Ini berapa nih Pak yang segini nih Pak? Bisa 70 ini. Wow, 70 besar nih. 1 kilan, tak kilani ya. Manjangnya masih panjang. Nah, ini besar juga ini. Ini satu pohon berapa tandan biasanya dapatnya? Kalau manen ini biasanya ya cuma satu gitu ya. Atau berapa itu? Paling-paling ini kan kapling ini kalau punya saya ini lebih sih masalahnya di pinggiran. Ada jadi ujungnya. Bisa, ini kan hampir 300. Oh 300. Oh 300. Hampir 300. Karena apa? 11 kali 28. 11 kali 28. Kalau standarnya? Standarnya cuma 2,5. 250. 2 hektar itu. Oh. 250. 250 pohon. Batang. Iya. Oh. Coba mlebu ya. Standar 2 hektar. Wah ini jembatannya udah keren Pak, dibuatkan kayak gini juga Pak. Ya, ini Bapak sendiri yang buatnya ya? Iya. Kalau mengandalkan kayu nanti habis kayu kita lari kemana lagi? Wah sedap di sini, rindang ya Pak ya? Iya. Berarti pertama Bapak datang ke sini langsung melihara ngelola yang sawit ini? Iya. Gitu? Tapi ya nunggu proses lama, udah lama ini saya baru dapat jatah ini kan. Iya, kata orang kalau transpir itu datang ke sini langsung dikasih
lahan 2 hektar. Itu ada transfer, ada firstran. Oh, kalau yang ini jenisnya? Firstran. Maksudnya itu? Orangnya dulu, baru nanam sawit. Oh, nanam sawit. Kalau firstran. Tapi transfer kan kita ini udah jadi, orangnya baru datang. Gitu. Dulu datanya tahun berapa Bapak ke sini? 97 apa berapa tuh? Sekitar 97-an. Pokoknya udah sekitar 23-an lah. Oh, udah 23 tahun di sini. Iya. Jadi pendatang dari mana aja yang satu transmigrasi itu? Kalau berangkatan, kalau satu itu datang dari mana-mana itu. Termasuk dari NTB ada, dari NTT ada, dari Sunda ada, dari Jawa Tengah ada, Jawa Timur cuma gabung aja, Jawa Tengah. Oh gitu, jadi orang Jawa Timur tapi pemberangkatannya lewat Jawa Tengah gitu ya. Ada. Bali ada Bali? Bali ada. Bali ada juga. Oh banyak juga. Oh jadi di Karaban ini banyak juga. NTB, lengkap lah berarti NTT, ya. Terus Sunda, Jawa, terus orang APDT, orang Dayak sini. Oh, orang Dayak sini, maksudnya warga lokal gitu lah ya? APDT itu warga. Umur sawitnya udah berapa ya Pak ya? Udah berapa tahun? Udah sekitar 25-an lebih lah. Berarti udah waktu hampir peremajaan ya? Kira-kira berapa lama lagi ini diremajakan? Entah, kalau masih hasilnya masih ada ya terus saja. Punya Bapak berapa hektar di sini tadi? Sekitar 2 hektar. Ya ini 2 hektar. Ini yang sekarang ini biasanya dapat berapa sekali panen? Ya nggak kurang dari 1 ton. Kemarin dapat berapa? Kalau satu gajian ini 4 tonan lah satu gajian. Satu gajian berarti 3 kali panen. Oh gitu, jadi dikumpulkan dulu. Iya, 10 hari sekali panen, nanti gajiannya sebulan sekali. Jadi kan 3 kali kalau panen. 3 kali panen itu bisa dikumpulkan menjadi 4 ton. 4 ton. Kalau ini yang mau gajian besok itu 4 ton, 4 sekian lah, 4 sekian. Kalau ini nanti entah ini baru pertengahan ini yang manen ini. Oh, ya maksudnya biasanya itu dalam jangka waktu 1 bulan masih bisa dapatkan 4 ton. 4 ton, 3 ton, sekitar itulah. Ya, kurang lebihnya. 5 ton. Itu. Pernah juga 5 ton, Pak? Ya pernah. Enggak, maksudnya yang umur sekarang nih? Iya. Oh, bisa sampai segitu? Iya, karena lebih. Ini kan termasuk apa itu, trek belum. Yang sekarang ini ya? Di mana-mana sama ya, kayaknya nge-trek gitu. Sampai Sumatera, sampai mana-mana itu semuanya. Semua. Ini di atas mana atas. Menurut Bapak keuntungannya ikut transmigrasi yang pir ini apa Pak? Menurut Bapak? Ya, keuntungan kalau pir sawit itu yang paling sukses lah, termasuk kalau jenis tran apa aja itu. Termasuk daripada pir tambak atau pir karet atau pir apa itu ada lagi kakao. Koko atau brida itu termasuk yang paling baik ya, itulah dari beberapa pir itu ya. Pir sawit yang menurut Bapak paling bagus. Saya perhatikan orang-orang bilang itu. Tapi ya saya baru sekali ini aja. Sekarang hitungannya sekilo berapa? Kalau sekarang udah turun lagi 32. Lah kok mahal 32? Iya, kemarin kan 33. Tempat 45,10. Tempat lain kayak daerah Kayong cuma 23, 24, 25. Oh, di sini udah sampai 3 lebih ya, Pak ya? Iya. Kemarin tuh. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan itu 2 hektar itu bisa sampai ngantongi duit berapa, Pak, biasanya? Standarnya itu. Kalau harga kayak gini nih ya, kalau bisa 4 ton itu bisa 10 atau 10 lebih, karena pengeluaran banyak juga. Potongan pupuk pun udah 1 juta, potongan lain-lain itu banyak kalau sawit itu. Kalau pupuk dalam jangka waktu berapa lama memupuknya? 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Iya. Kalau yang udah segede ini nih Pak, biasanya berapa kilo Pak satu pohon? Nyampenya aja berapa itu apa, potongan 4 juta itu nanti berapa adanya itu ya cuma itu sekarang. Tapi nyari yang Ponska yang subsidi itu enggak bisa, susah. Jadi Bapak biasanya kalau misalkan nabur di sini berapa? 1 kilo lebih? 2 kilo? Lebih lah, sekitar 3 kiloan gitu. 21 dibagi itulah. Dibagi berapa? Bagi 300 itu aja. Oh tapi gitu. Ya enggak sampai 300, sudah banyak yang
yang tumbang ya. Di sekitar itulah. Oh, jadi ini dalam 2 hektar itu sampai 21 sak karung dalam 2 hektar. Iya. Wah, sekitar 4 bulan sekali ya Pak ya? Iya. 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Ini tinggi-tinggi ini dah. Jadi Iya. kalau misalkan kayak gitu, itu kan banyak itu Pak ya hasilnya Pak ya? Iya. Itu nanti setiap bulan, setiap panennya cuma 1 aja Pak ya yang di... Ya kadang ada 2, kadang ada 3, itu enggak nentu. Paling banyak itu panen itu dapat 100 janjang. 100 tandan. Itu paling banyak itu. Kalau 100 satunya 30 aja udah? Ya enggak 30 semua, jadi rata-rata bisa 20 di minimal standarnya 20 itu. 20 atau 25 gitu. BCR namanya. Berat janjang rata-rata gitu. Itu namanya. Sekitarnya itulah 20 atau 25 gitu. Ini kalau bawahnya tetap dirawat gini, Pak? Iya sih. Tapi kalau aturan PT kan cuma piringan sama pasar pikul. Nah, kalau ini pribadi ya, kalau saya lihat bersih gitu. Yang penting bersih gitu ya Pak ya? Iya, senang. Senang gitu. Kalau aturan PT sih ini enggak perlu pasar mati, yang itu enggak perlu. Oh gitu. Iya. Yang penting hasil bagi dia ya, dipupuk hasilnya besar gitu. Iya, tapi kalau kayak gini kan enak, kita mau jalan juga nyaman. Jalan juga misalnya ada ular masih jauh udah nampak. Gitu. Oh gitu. Oh, misalnya ada buah ketinggalan di sana, kelihatan. Ada ketinggalan 1 itu. Kalau semak susah ya. Ini masih banyak ular sini Pak? Ya kobra kan masih. Oh masih banyak kobra. Iya. Kalau yang dicari-cari orang itu yang ular itu pendek itu. Oh apa namanya kadut? Apa? Ya, dibilang kadut, ada yang dibilang orang pendek, sawah orang Pontianak ular kadut kata dia. Kalau orang sini ular sayur gitu. Sayur. Orang Dayak sih. Iya dimakan soalnya itu ya. Iya. Itu lubang-lubang sengaja nyari lubang ular itu. Dia kalau di sini kan banyak tikus, dia makan tikus ya. Suka makan itu tikus. Yang dicari kan ya ular itu nggak bisa bikin lubang sendiri. Iya, lubang di bekas. Masuk, misalnya ada gundukan, itulah gundukan dia itu. Diami di situ. Masuk diam situ. Oke, jadi teman-teman kita udah ngobrol banyak dari tadi sama Pak siapa jadi tadi lupa saya. Pak Sukardi. Pak Sukardi ini transmigran asal Solo, Karanganyar. Desanya apa Pak? Desa, kalau desa saya Ndawung. Kecamatan Matese. Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi Bapak ini sudah ikut transmigrasi di tahun 1997 sebagai transmigran pir sawit. Merasa senang karena kondisinya semacam ini sekarang. Kalau biasanya transmigrasi yang umum itu kan kita tidak diberikan lahan yang udah ada sawitnya Pak ya. Kita harus mengolah menjadi petani itu. Tapi kalau di sini enaknya menjadi transfer sawit itu kita udah disediakan lahan, udah ada sawitnya, suruh kelola. Nanti kalau misalnya udah waktunya habis kredit, kita dikembalikan gitu ya. Udah dikembalikan. Udah hak pribadi. Kredit pun cuma berapa diambil 30%. Jadi yang 70% masih kita bisa makan. Sekarang yang pir sekarang itu lain Pak. Pir sekarang itu dibagi dengan PT itu, tapi orang petaninya nggak ngerawat, nggak tahu apa-apa, cuma tahu dikasih duit. 37 itu petaninya yang 3, ada yang 28 itu petaninya yang 2. Yang besar berarti yang PT gitu. Yang PT. Tapi dia nggak ikut ngerawat. Enggak ngerawat, nggak apa. Tapi yang penting yang kayak gini, istilahnya kita masih dapat kan besar. Bisa lomba-lomba, misalnya aku pengen hasil banyak, kental pupuk banyak, pupuk banyak saat. Kan lomba-lomba, kalau ini kan lebih banyak-banyakan pupuk itu. Jadi kalau pupuknya banyak, nanti hasilnya ya lumayan. Kalau buah sih musim trek semua sama trek. Walaupun dipupuk kayak apa, kalau udah nama trek nggak bisa. Namanya trek ya trek. Cuma misalnya buah segini bisa besar 5 kilo kalau nggak dipupuk. Kalau dipupuk itu bisa 7 kilo atau 8 kilo gitu beratnya. Tetap ada pengaruh ya, biarpun ngetrek kalau kita ngasih pupuk gitu ya.
Itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat. Jadi transmigrasi itu banyak macam, termasuknya yang di sini nih transmigrasi pir. Transmigrasinya namanya transmigrasi Karaban, Kecamatan Subah atau Sabung 2. Sabung 2, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya Pak ya. Oke ya. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.